Halo, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan prima serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Aulia Widya Rohmana. Saya seorang perawat di RSUD Ratu Aji Putri Botung, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan contoh penerapan core value berakhlak yang kelima, yaitu tentang loyal sebagai seorang perawat, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Kata loyal sendiri diartikan sebagai berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bagi seorang aparatur sipil negara, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kata kunci dalam hal ini adalah 1. Komitmen atau keterkaitan. 2. Dedikasi atau pengorbanan untuk keberhasilan suatu tujuan. 3. Kontribusi atau keterlibatan. 4. Nasionalisme. 5. Pengabdian atau perbuatan sebagai perwujudan kecintaan. Ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya antara lain 1. Taat pada aturan. Sesuai dengan pengertian loyalitas, ketaatan ini timbul dari kesadaran anggota. Peraturan yang telah dibuat oleh organisasi semata-mata disusun untuk memperlancar jalannya pelaksanaan kerja organisasi. 2. Bekerja dengan integritas. Integritas yang sesungguhnya adalah melakukan hal yang benar dengan mengetahui bahwa orang lain tidak mengetahuinya apakah Anda melakukannya atau tidak. Secara konsisten, mereka bekerja dengan melakukan hal yang benar, tidak hanya sekedar mengikuti paham atau kepercayaan pribadi, dan tanpa peduli orang lain tahu atau tidak. 3. Tanggung jawab pada organisasi. Pegawai akan berhati-hati dalam mengerjakan tugasnya, namun sekaligus berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan organisasi. Selanjutnya, kemauan untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok memungkinkan seorang anggota mampu mewujudkan impian perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh seorang anggota secara individual. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Adanya rasa ikut memiliki pegawai terhadap organisasi akan membuat pegawai memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap organisasi, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan sikap sesuai dengan pengertian loyalitas demi tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi ini meliputi hubungan sosial dalam pergaulan sehari-hari, baik yang menyangkut hubungan kerja maupun hubungan pribadi. Selanjutnya, kesukaan terhadap pekerjaan. Sebagai manusia, seorang pegawai pasti akan mengalami masa-masa jenuh terhadap pekerjaannya yang dilakukan sehari-hari. Setiap pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas akan mampu menghadapi permasalahan ini dengan bijaksana. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Pemimpin yang hebat pasti ingin pegawainya aktif bertanya, aktif beropini atau berpendapat, dan berhati-hati dalam bekerja. Pegawai yang loyal berusaha untuk senantiasa men-sharingkan opini mereka, bahkan saat mereka tahu bahwa pimpinan tidak mengapresiasi opini mereka untuk kemajuan organisasi. Bahkan terkadang mereka berani melawan akan sebuah keputusan yang memang dirasa kurang baik dengan cara yang arif dan bijaksana. Terakhir, menjadi teladan bagi pegawai lain. Salah satu ciri loyalitas berikutnya adalah pegawai yang bisa memberikan contoh bagi pegawai lain. Karena mereka yang bisa menjadi teladan biasanya akan selalu berpegang teguh pada nilai organisasi, berorientasi pada target, kemampuan interpersonal yang kuat, cepat adaptasi, selalu berinisiatif. Kode etik dalam nilai loyal yaitu 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Video berikut memperlihatkan bahwa seorang perawat
dan seorang dokter sedang berdiskusi atau bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagai aparatur sipil negara, harus bangga menggunakan baju korpri. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih sudah menonton.